Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Salam buat kita semua, damai sejahtera buat Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu ada bersama-sama di kita di tempat ini untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Biarlah selama 30 menit kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh merasakan kuasa Tuhan. Sebab saya percaya hanya di dalam hadirat Tuhan kita aman. Amin saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Bahkan Engkau tahu setiap keadaan kami, Engkau selalu menyertai kami. Kemanapun kami pergi melangkah dan apapun yang kami lakukan, Engkau selalu ada ya Tuhan. Hari ini kalau kami boleh beristirahat dan kami boleh masuk ke dalam pujian penyembahan kami di Encounter Night malam ini Tuhan. Kami mau sama-sama menikmati hadirat-Mu. Dan kami mau sama-sama membawa pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami. Karena kami tahu Tuhan, kami sadar kami perlu Engkau. Dan biarlah dalam hidup kami selalu meninggikan dan memuji-muji nama-Mu. Berkarya Engkau Tuhan malam hari ini. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang datang memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya hadirat-Mu membawa pemulihan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama bersukacita. Kita katakan pujian ini dengan iman kita. Bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini percaya kami kepada Tuhan. Dan sebab itu kami berkata lewat pujian ini Tuhan. Sebab Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Amin. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
bahwa Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Mungkin mustahil menurut manusia, tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Jika engkau percaya, katakan dengan kuat pujian ini dalam imanmu. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya Dia sanggup, katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan hari-hari kami, memulihkan keadaan kami, kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita menyembah Tuhan, saudara. Kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami menyembah, kami memuja-Mu, Allah yang hidup, Allah yang kami dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Engkau ada untukku Tuhan. Katakan ku sadar Tuhan,
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kau berikan kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan. Katakan satu-satunya yang Tuhan diberkati namamu, dimuliakan namamu. Oh, haleluya. Engkau
Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Haleluya. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan, oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari angkat tanganmu sekali lagi dengan penuh iman, katakan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan, katakan haleluya. Sorakan haleluya. Yang disembuhkan diberkati Tuhan, katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GB Purinda Family yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan semuanya. Dan saya terus mengingatkan dan menghimbau untuk setiap kita bisa masing-masing menjaga prokes dengan ketat dan benar saudara. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, jika tidak ada satu hal yang urgent, mari kita boleh sama-sama stay at home. Dan yang belum divaksin saudara, mari sama-sama kita mendukung program pemerintah untuk vaksinasi bisa berjalan dengan baik saudara. Nah saudara, jika saudara sakit, saudara ingin ada permohonan doa yang diucapkan, yang diteruskan, ataupun saudara memiliki pergumulan atau tantangan lainnya, saudara dapat ketik langsung di live chat di YouTube, ataupun saudara dapat menghubungi kontak nomor yang ada di screen saudara. Kami memiliki tim doa yang standby saudara untuk terus berdoa sampai permohonan doa saudara dijawab Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa saudara sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, kuduskan firman Tuhan yang akan dibagikan pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, buka hati setiap kami, berikan kami telinga seperti seorang murid Tuhan yang duduk dekat dengan kaki-Mu dan terus mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Urapi perkataan-perkataan, urapi sharing pada malam hari ini ya Tuhan, agar sungguh-sungguh bukan perkataan manusia, tapi hikmat Allah sendiri Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati pembawaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang bernama pengampunan yang menyembuhkan, saudara. Pengampunan yang menyembuhkan. Seringkali waktu kita berpikir atau kita mendengar khotbah atau firman tentang kesembuhan ilahi, saudara, kita seringkali dikaitkan dengan doa-doa yang dinaikkan dengan iman. Waktu kita berdoa dengan iman, maka kita tidak ragu dan kita tidak percaya. Kita yakin bahwa kesembuhan ilahi itu adalah milik kita. Amin. Dan karena pengampunan darah Yesus yang telah memungkinkan semua sakit penyakit itu disembuhkan. Dan kita percaya saudara. Tapi pada hari ini saya akan membawa kepada sebuah satu hal lain. Bisa dibilang satu faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa disembuhkan atau tidak disembuhkan. Nah faktor itu adalah pengampunan dosa saudara. Makanya judul hari ini adalah pengampunan yang menyembuhkan saudara. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang diambil daripada Markus 2 ayat 4 sampai yang ke-12. Markus 2 ayat 4 sampai 12. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah saudara, kisah Markus ini bukan kisah yang asing. Kita sering mendengar kisah Markus di atas. Kita sering mengerti, mendapatkan pemahaman seperti ini, bahwa orang yang lumpuh itu disembuhkan Tuhan. Karena orang itu dibawa oleh keempat temannya yang membawa tandu orang lumpuh tersebut. Temannya kemudian berusaha dengan segala cara, mereka membobol atap dari tempat di mana Yesus sedang berkhotbah, mereka menurunkan. Lalu kita berpikir bahwa oleh karena iman teman-temannya, maka orang lumpuh tersebut disembuhkan. Ya, kita sering mendengar itu ya. Kita berdoa buat teman-teman kita yang sedang sakit, karena iman teman-teman juga bisa membantu kesembuhan dari teman kita yang sakit gitu ya. Tapi ternyata setelah kita baca lebih lanjut, kita teliti lebih dalam, ternyata orang yang lumpuh tersebut disembuhkan bukan hanya oleh iman dari teman-teman, bukan hanya oleh usaha dan effort dari teman-temannya. Tapi ada satu hal yang menarik di sini, yaitu di ayat 10 dan ayat 11. Itulah kunci kenapa orang lumpuh tersebut disembuhkan. Ayat 10 berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jadi dari sini kita mengerti saudara, bahwa ternyata orang lumpuh tersebut bangun, bisa sembuh, dan bahkan bisa pulang ke rumahnya, hidup normal lagi. Karena ternyata dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Yesus jelas berkata, dia mengampuni dosa orang lumpuh tersebut. Dan sebagai akibatnya, karena dosa orang itu sudah diampuni, maka ia menjadi sembuh, saudara. Ia bisa bangun dan bisa hidup normal lagi, saudara. Jadi kesimpulannya, pengampunan dosa itu ternyata mengakibatkan kesembuhan dari penyakit kita. Sekali lagi saya katakan, pengampunan dosa kita itu mengakibatkan kesembuhan ilahi dari penyakit kita. Kita bisa disembuhkan bukan hanya oleh doa-doa yang beriman, percaya pada Yesus, tapi kita disembuhkan karena dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Sungguh saudara, forgiveness of sins will lead to the miracles of healing. Akan menuju kepada kesembuhan mujizat ilahi, saudara. Nah saudara, bukan berarti bahwa kalau kita yang menyaksikan ibadah Encounter Night pada hari ini, bukan berarti kalau saudara sakit itu artinya karena saudara sedang berdosa. Tidak semua penyakit terjadi karena kita sedang berdosa, saudara. Artinya jangan-jangan kalau saya sedang sakit berarti Tuhan sedang menghukum saya dengan sakit penyakit. Tidak pasti seperti itu, saudara. Tapi memang dalam Markus 2, sepertinya orang lumpuh ini mendapatkan penyakit lumpuh karena ia berdosa. Karena begitu dia diampuni, dia lantas langsung sembuh, saudara. Namun kita juga tahu, saudara, bahwa dalam cerita Alkitab lainnya ada begitu banyak penyakit yang terjadi bukan datang karena dosa, saudara. Contohnya Ayub mengalami sakit penyakit di sekujur tubuhnya begitu parah, itu datang karena setan. Ada juga orang yang buta sejak lahirnya, bukan karena dosa dia, bukan karena dosa orang tuanya, tapi karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ada banyak alasan kenapa kita sakit. Namun saudara, izinkan saya mengatakan bahwa apapun alasannya hari ini, mengapa saudara dan saya sakit, mengapa kita sakit, apapun saudara alasannya, kita mungkin tahu, kita mungkin nggak tahu. Dan nggak cuma yang sakit secara fisik, apapun alasannya, kita mungkin mengalami sakit secara keuangan, kita mungkin mengalami sakit secara hubungan, atau sakit secara mental health, apapun saudara, adalah baik saudara untuk kita minta ampun sama Tuhan. Benar ya? Adalah baik untuk kita tetap meminta forgiveness, meminta mercy, meminta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita nggak tahu saudara kita sakit karena apa. Ada yang karena ceroboh, gaya hidup makan yang nggak benar lalu kita sakit. Tapi sesungguhnya kita tidak tahu apakah penyakit yang datang mungkin dengan tiba-tiba seperti ini, yang sudah begitu lama saudara nggak sembuh-sembuh dari sekarang, penyakit yang begitu berat saudara. Kita nggak tahu kenapa. Mungkin karena dosa, mungkin juga bukan. Tapi saudara, adalah baik kalau kita tetap meminta ampun sama Tuhan. Karena semua kita orang-orang yang bersalah, saudara. Semua kita lah orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Even orang sesaleh Ayub pun masih ada kesalahannya juga, saudara. Dikatakan, kalau saudara hari ini diingatkan Tuhan, jangan-jangan apakah kita selama ini kalau berbisnis kita tidak jujur? Apakah kita menipu? Apakah mungkin dalam pernikahan ada ketidakjujuran? Mungkin ada ada seseorang yang tidak jujur saudara dalam pernikahan. Mungkin ada kebencian, kita simpan pahit hati, kekecewaan kepada orang-orang tertentu, saudara. Dan mungkin Roh Kudus selama ini sudah mengingatkan kita, tapi kita belum meminta ampun sama Tuhan. Kita belum sungguh-sungguh merenung dan
sungguh-sungguh merasa saya salah. Hari ini, malam ini saudara, ini waktunya yang baik saudara untuk kita sama-sama minta ampun sama Tuhan. Nanti Roh Kudus akan diingatkan hal-hal apa yang kurang dari kita, hal-hal apa, pelanggaran-pelanggaran apa yang kita lakukan. Waktu ini waktu-waktu yang tepat saudara untuk kita mendekatkan diri kita sama Tuhan dan kita minta ampun. Maka belas kasihan Tuhan akan tercurah bagi setiap kita. Pengkhotbah 7 ayat 20 berkata saudara, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Tidak ada orang yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa seumur hidupnya. Tidak ada, saudara. Maka dikatakan dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jelas ya dikatakan. Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita. Maka Tuhan juga yang akan menyembuhkan segala penyakit kita, saudara. Karena itu saya ajak kita semua untuk sama-sama merendahkan hati kita dan meminta ampun sama Tuhan, saudara. Nah, pengampunan dosa mengakibatkan kesembuhan dari penyakit kita. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Sungguh-sungguh kita merendahkan hati, pasti kita akan disembuhkan. Namun poin ini tidak berdiri sendiri, saudara. Poin kita meminta ampun sama Tuhan, lalu Tuhan menyembuhkan kita. Poin itu tidak berdiri sendiri. Karena ada satu poin tambahan, ada satu poin syarat agar dosa kita diampuni. Waktu kita minta ampun sama Tuhan, tidak serta-merta kita kemudian dosa kita diampuni. Ada satu syarat tambahan. Syarat tambahannya itu adalah kalau kita bisa juga mengampuni kesalahan orang lain, saudara. Waktu kita bisa mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah sama kita, maka waktu kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pun juga akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita, saudara. Dalam Matius 6 ayat 14-15, ini keluar dari ucapan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Nah, mengapa? Di sini jelas ya, saudara, kaitannya bahwa ternyata kita diampuni atau tidak diampuni tergantung apakah kita mengampuni orang lain atau tidak, saudara. Mungkin ada orang-orang yang bersalah sama kita, begitu jahat ya perbuatannya. Mungkin merugikan kita secara keuangan, mungkin menyebabkan kita jadi sakit, menyebabkan kita begitu tertekan. Mungkin ada orang-orang yang menyebabkan kita kehilangan pemasukan kita. Ada orang-orang yang melukai family member kita, saudara. Mungkin teman baik yang backstabbing, yang nusuk kita dari belakang, saudara. Kita merasa begitu jahat perbuatan mereka, sulit bagi kita untuk mengampuni. Tapi ayat ini berkata kalau kita tidak mengampuni mereka, kita pun juga tidak akan diampuni oleh Bapa kita di surga. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita mesti mengampuni orang lain terlebih dahulu, baru kita diampuni? Saudara, Tuhan itu pasti mengampuni kita waktu kita minta ampun. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita mengampuni orang lain? Waktu kita minta maaf, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi itu adalah sisinya Tuhan. Itu partnya Tuhan yang 100% pasti bisa mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Sekalipun kita merah seperti kirmisi, dosa kita akan dibuat putih, saudara, seperti salju. Itu gak usah dipikirin. Waktu kita minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Tapi bagaimana dengan kita? Kita bisa mengampuni orang lain gak? Seolah-olah Tuhan berkata, aku bukannya tidak mau mengampuni dosa kamu. Aku mau dan aku bisa. Tapi engkau gak usah khawatir. Aku pasti ampuni kamu. Pertanyaannya, kamu bisa gak ampuni sama kamu? Kamu bisa gak ngampunin orang yang menyakiti hati kamu? Kalau kamu bisa, maka aku pun akan mengampuni dosa kamu. Bisa gak, saudara, kita mengampuni orang yang begitu menyakiti hati kita? Jujur sulit ya, saudara. Saya pun mengalami juga sulit, saudara. Tapi bukan berarti tidak mungkin, saudara. Bukan berarti mustahil kita mengampuni perbuatan orang mungkin yang begitu jahat kepada kita, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengampuni orang yang begitu bersalah, begitu melukai kita, begitu merugikan kita? Lukas 7 ayat 47, itulah jawabannya, saudara. Lukas 7 ayat 47 mengajarkan bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Nah, perhatikan, saudara, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi kuncinya, kita bisa mengampuni orang yang begitu jahat kalau kita ingat bahwa kita pun telah diampuni banyak oleh Tuhan. Dikatakan orang yang sedikit diampuni, dia sedikit berbuat kasih.
Mengampuni adalah tindakan karena kita mengasihi, saudara. Karena kita sayang, karena kita mengasihi, kita memberikan kesempatan, kita mengampuni. Nah, kita tidak bisa memberikan kesempatan bagi orang. Kita tidak bisa mengampuni kalau kita tidak pernah mengasihi. Kita nggak bisa mengasihi kalau kita tidak pernah merasakan betapa Allah itu baik sama kita. Betapa Allah itu mengampuni kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengampuni orang berkali-kali kalau kita sendiri tidak pernah merasa Allah mengampuni kita. Allah begitu baik sama kita, saudara. Itulah kuncinya. Kekuatan kita untuk mengampuni orang lain ditentukan seberapa dalam kita sadar bahwa Allah telah terlebih dahulu mengampuni dosa kita yang begitu banyak, saudara. Nah, saudara, pertanyaan ini seperti sebuah paradoks ya, Pak. Syarat kita diampuni Tuhan adalah jika kita mengampuni orang lain. Tapi sekarang Bapak berkata, supaya kita bisa mengampuni orang lain, kok sekarang kita harus merasakan kita telah diampuni Tuhan? Jadi yang benar yang mana? Kita diampuni Tuhan dulu atau kita mengampuni orang lain terlebih dahulu? Yang mana yang benar? Saudara, dua-duanya benar. Pengampunan itu selalu terdiri dari dua aspek. Kita diampuni Tuhan dan kita mengampuni orang lain. Itu seperti dua mata uang koin yang tidak pernah terpisahkan, saudara. Sisi depan dan sisi belakang. Gak bisa dipisahkan menjadi satu, saudara. Mungkin dalam pengertian yang lebih sederhana, saya akan katakan seperti ini. Kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus begitu banyak mengampuni kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Supaya apa, saudara? Supaya kita pun bisa mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita di masa ini. Dan jika kita bisa mengampuni mereka yang bersalah dengan kita, mereka yang bersalah kepada kita, maka kesalahan-kesalahan kita yang sekarang pun dapat diampuni. Jadi kuncinya waktu kita mengingat Allah telah begitu banyak mengampuni kita, saudara, maka kita pun bisa mengampuni orang lain. Ingat waktu kita dulu ditolong Tuhan. Ingat waktu Allah melakukan perbuatan yang ajaib dan besar. Ingat waktu kita penuh dengan air mata, kita bertobat. Kita merasa begitu diampuni oleh Tuhan. Kita dibebaskan, kita dilepaskan. Ingat momen-momen kasih mula-mula itu, saudara. Ingat momen-momen perjumpaan di mana kita diselamatkan, punya keselamatan yang kekal. Kita dipilih Tuhan. Maka hal itu akan bikin kita bersyukur. Akan bikin kita, aku gak layak, tapi Tuhan ampuni saya. Nah, hal itu akan membuat kita, kenapa saya tidak bisa mengampuni orang lain kalau begitu? Karena saya telah diampuni oleh Tuhan. Maka kita pun bisa mengampuni orang lain. Nah, waktu kita mengampuni orang lain yang menyakiti kita, maka dosa-dosa kita yang sekarang pun diampuni oleh Tuhan, saudara. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Kita pun mengingat bahwa Allah mengampuni kita, sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Karena itu, saudara, Efesus 4 ayat 31-32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau kita ada yang pahit hati, kita ada yang marah, saudara, kita bertikai kakak dengan adik, mungkin sesama family member, sesama saudara, sama keponakan, sepupu. Kalau kita saling memfitnah, mungkin di tempat pekerjaan, saudara. Kalau kita mungkin melakukan beberapa rencana-rencana yang jahat, saudara. Mari kita jangan lakukan, saudara. Mari kita lepaskan pengampunan, saudara. Jangan kita lagi hidup dalam keadaan pahit seperti itu. Kenapa? Karena Allah dalam Kristus telah mengampuni saya begitu banyak, telah mengampuni kita begitu banyak. Jika kita bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka dosa kita pun akan diampuni dan kita pun akan menjadi sembuh, saudara. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, Yakobus 5 ayat 16 jelas berkata, saudara, waktu kita saling mengaku dosa, confess your sins, artinya kita minta maaf. Kita rekonsiliasi, dan kita juga melepaskan pengampunan kepada orang, kepada parti yang kita sedang bermasalah, saudara. Dan Yakobus mengatakan, kalau kamu saling mengaku dosa, dan kamu saling mendoakan, kamu akan sembuh. Dan doa dari orang yang telah mengaku dosa, perhatikan, doa dari orang yang telah mengaku dosa, doa dari orang yang telah melepaskan pengampunan, gak ada ganjelan dalam hatinya, pure, murni dalam hatinya. Nah, doa itu menjadi doa yang berkuasa. Doa yang sangat besar kuasanya. Karena itu datang dari doa orang yang benar, saudara. Karena itu kita sering berpikir doa yang
mantep. Doa yang besar kuasanya apa? Doa yang dinaikkan dengan iman. Betul saudara. Tapi menurut Yakobus 5 ayat 16, ternyata doa yang besar kuasanya, doa yang punya kuasa bisa menyembuhkan, itu bukan cuma doa karena percaya, tapi doa karena kekudusan. Karena doa yang telah membereskan dosa-dosa, yang telah melepaskan pengampunan terhadap orang lain, saudara. Mungkin sekarang saudara melihat tayangan ini, saudara berpikir, diingatkan oleh Roh Kudus, ada orang-orang yang kita belum membereskan masalah. Ada orang-orang yang perlu kita lepaskan pengampunan. Karena orang itu terus ada dalam pikiran kita. Kita ingat wajahnya, kita ingat namanya, kita enak saudara. Kita ingat aja, kita udah gak pengen, kita menghindar. Kita gak bisa melepaskan berkat. Malam ini saudara, mari bertobat saudara. Ingat, kalau kita tidak bisa mengampuni dosa orang itu, kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Kalau kita tidak diampuni sama Tuhan, maka penyakit kita tidak akan sembuh saudara. Nah, saya mau tutup. Supaya kesembuhan terjadi dalam segala aspek, marilah kita saudara, satu, kita minta ampun akan kesalahan-kesalahan kita saudara. Seperti Yesus yang mengatakan kepada orang yang lumpuh, dosamu telah diampuni, maka orang itu pun bisa bangun dan hidup normal kembali. Saudara mau hidup normal? Saudara mau hidup sehat? Minta ampun saudara akan dosa-dosa kita. Semua kita bersalah, semua kita melanggar firman Tuhan. Berdoa saudara dengan segala kerendahan hati, minta ampun sama Tuhan. Yang kedua, ampunilah orang yang bersalah dengan kita saudara. Apapun kesalahan mereka, gak usah diperhitungkan, gak usah diingat-ingat. Ingat, kita pun juga banyak salah, dan kita pun diampuni oleh Tuhan. Gak ada kekuatan yang lebih besar untuk kita bisa mengampuni orang selain kita mengingat dan kita menyadari kita telah banyak diampuni Tuhan. Dengan demikian kita bisa berbuat banyak kasih kepada orang tersebut saudara. Jika doa ini dilakukan, maka saya yakin doa saudara menjadi doa yang berkuasa, dan saudara akan mengalami kesembuhan ilahi. Saudara, supaya kita bisa sungguh-sungguh mengampuni orang lain, saudara, maka boleh izinkan saya untuk memberikan satu proyek ketaatan, saudara. Dalam waktu dekat ini, mari hubungi, saudara, orang yang sedang bermasalah dengan kita, orang yang menganiaya kita, orang mungkin yang sedang membuat kita pahit hati, saudara. Ampuni, saudara, berdamai dengan orang itu. Lakukan segala macam cara, saudara, untuk bisa berdamai dengan orang itu. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, saudara. Saudara harus minta maaf, dan saudara harus melepaskan pengampun, memaafkan, saudara. Bahkan saudara memberkati mereka, orang yang menganiaya saudara. Biar kita, saudara, menjadi orang-orang yang membawa damai. Dengan demikian, orang-orang tersebut akan melihat kita benar-benar anak-anak terang. Dan orang-orang itu akan memuliakan Bapa kita di surga, saudara. Dan melalui ibadah Encounter Night ini, saudara, saya juga ingin memberikan sebuah laporan bahwa kita menerima banyak kesaksian dari Bapak Ibu Saudara yang sembuh dari eye floater, yang sembuh dari penyakit COVID-19, haleluya. Yang juga diterima di pekerjaan yang baru, saudara, puji Tuhan, yang skripsinya sudah selesai. Kita mau bilang bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Karena itu saudara yang sedang sakit, yang sedang mengalami pergumulan, terus kirimkan permohonan doa bagi setiap kami. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tunggu waktu, saudara. Tuhan pasti sembuhkan kita. Jangan kita menyerah, terus percaya. Demikian firman Tuhan, saudara. Mudah-mudahan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Kami berdoa, Tuhan Yesus, firman hari ini tidak lewat begitu saja, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami minta ampun akan segala kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan, Tuhan. Kami juga bukan orang yang baik, Tuhan. Kami bukan orang yang lurus-lurus banget, Tuhan. Kami lakukan banyak kesalahan, Tuhan. Roh Kudus ingatkan pelanggaran-pelanggaran, mungkin motivasi yang tidak baik. Mungkin ada dosa-dosa tersembunyi yang orang lain gak tahu, Tuhan. Yang cuman kami sama Tuhan yang tahu. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau bukan Allah yang menghukum kami, Tuhan. Tapi Engkau Allah yang mengajari kami. Seperti seorang ayah, Tuhan, yang mendidik anak-anaknya, Tuhan. Menghukum anaknya bukan karena ingin membinasakan anaknya, tapi menghukum anaknya, Tuhan, karena ayahnya sayang dengan anaknya. Kami tahu Engkau Bapa yang sayang bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, Roh Kudus, berikan kerendahan hati bagi kami. Kami menjadi orang yang rendah hati dan mengaku bahwa kami juga pun banyak bersalah, Tuhan. Dalam segala hal, kami minta ampun ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh minta ampun. Ampuni setiap kami, Tuhan. Engkau mengampuni kami, Tuhan. Apapun kesalahan, sejahat apapun yang kami lakukan, Engkau mengampuni kami. Engkau berjanji, Engkau pasti mengampuni. Karena Engkau setia dan Tuhan adil bagi setiap kami.
Dan kemudian Tuhan yang kedua, kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Seperti Tuhan mengampuni kami tanpa syarat. Kami juga mau mengampuni orang-orang yang lain tanpa syarat. Kami nggak mau ingat kesalahan-kesalahan mereka. Kami lepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan damai sejahtera. Bahkan kami memberkati mereka yang menganiaya kami. Kami memberkati mereka Tuhan. Kalau mereka menampar pipi kami yang satu, kami berikan pipi kami yang lain ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami nggak mampu melakukan ini sebagai manusia. Tapi kasih Tuhan Yesus dalam hati kami, itu yang mendorong kami Tuhan, untuk bisa mengasihi mereka yang menganiaya kami, bahkan mengampuni mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat yang sakit Kau sembuhkan. Buat yang mengalami penyakit, kesulitan dalam keuangan, Tuhan bantu. Tuhan berikan jalan keluar. Buat kami Tuhan Yesus, yang sedang mengalami sakit dalam hubungan, ataupun kami sedang stres, kami mengalami tekanan secara mental, depresi ya Tuhan. Oh, Tuhan berkati, Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Saat kami meminta ampun dan kami melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya kami terima kesembuhan itu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara mengalami lawatan Tuhan dan firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Haleluya. Lambaikan tangan saudara jika saudara diberkati Tuhan. Praise the Lord. Saatnya kita akan memberi persembahan saudara. Sebelum memberi kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang maha baik, yang maha mengasihi kami, yang menyertai, yang melindungi kami, yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Tuhan terus tolong kami, Tuhan terus pegang tangan kami. Pegang setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Engkau kuatkan setiap kami. Dan biarlah Tuhan hikmat marifat-Mu turun atas kami dan seluruh jemaat-Mu. Untuk terus berjalan hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan. Dan biar semuanya ini buat kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi berkati seluruh setiap kami dan umat-Mu ya Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, amin. Shalom jemaat terkasih, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Mari kita naikkan doa dan syukur kita melalui ibadah Encounter Night for Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 7 malam. Sekali merdeka, tetap merdeka. Indonesia maju. Mari kita mengangkat kedua tangan kita buka hati kita, dan kita bangkit berdiri. Kita akan menyudahi ibadah kita malam ini bersama dengan berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan karir dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu baik, diberkatilah apa yang kau kerjakan berhasil. Bahkan damai sejahtera dari surga turun mengalir di dalam hidupmu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.